Saya bersyukur hari ini bisa ketemu lagi dengan Bapak Ibu Saudara ya. Waduh, ini udah second place, the best place yang kedua di dalam hidup saya. Karena saya nggak pernah pergi kemana-mana tuh yang merasa feel at home. Selain di rumah saya sendiri di Bandung dan juga di sini. Jadi, wow, a part of the family ya. Saya suka, saya bahagia dan atmosfernya kerasa banget. Kita ini kayak keluarga, bukan orang asing ya. Saya tadi lihat itu pengumuman luar biasa. Dalam hidup saya seumur hidup ya, saya baru pertama kali lihat orang baptisan pakai masker. Ini baru. Ya. Saya pikir kalau dibaptis tuh nggak perlu pakai masker. Saya pakai masker ya. Itulah fenomena yang luar biasa terjadi hari-hari ini. Dan yang kedua, dulu papa saya selalu bilang begini, kamu tuh kalau bergaul jangan sama orang-orang yang negatif. Harus belajar bergaul tuh sama orang-orang yang positif. Tapi hari-hari ini dunia sudah terbalik. Kita harus bergaul sama orang-orang yang negatif. Karena kalau bergaul sama orang yang positif bahaya Bapak Ibu Saudara ya. Jadi memang dunia ini sedang terbalik Bapak Ibu Saudara. Tapi ini tidak menyurutkan, tidak menghalangi kegairahan kita untuk tetap melayani Tuhan seumur hidup kita. Yang percaya katakan amin. Oke, hari ini saya sudah siapkan satu message yang luar biasa ya. Saya kasih judul The Goodness of God, kebaikan Tuhan. Bapak Ibu Saudara, saya sering sekali mendengar ketika ada seseorang yang testimoni, bersaksi. Oke. Dia cerita tentang bagaimana kebaikan Tuhan. Dan kebaikan Tuhan itu sering kali di dalam testimoninya tidak salah. Sekali lagi tidak salah. Katakan tidak salah. Tidak salah. Tetapi kalau cuman itu, maka hari ini saya mau ajak Bapak Ibu Saudara melihat the goodness of God, kebaikan Tuhan dalam versi yang lain, dalam sisi yang lain. Dan saya yakin kalau Bapak Ibu Saudara bisa melihat tiga hal ini di luar dari kebiasaan Bapak Ibu Saudara yang melihat kebaikan Tuhan dalam bentuk-bentuk yang nanti sebentar saya akan tunjukkan di PowerPoint saya, maka saya yakin Bapak Ibu Saudara akan menjadi jemaat, akan menjadi anak Tuhan yang dewasa, bukan kekanak-kanakan. Nah, saya berdoa supaya Bapak Ibu Saudara bukan cuma gadgetnya yang di-upgrade, bukan cuma liburannya yang di-upgrade, bukan fashionnya yang di-upgrade, bukan bentuk rambutnya yang di-upgrade, bukan, tapi paradigm, tapi mindset Bapak Ibu Saudara. Karena firman Tuhan katakan di Roma 12 ayat yang kedua, janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah. Katakan berubahlah. Menurut pembaharuan budi, transforming your mind, your thought. Pikiranmu harus dirubah. Karena segala sesuatu itu dimulai dari apa yang kau pikirkan. Ketika engkau pikirkan, ini nggak penting, makanya saudara nggak datang. Tapi kalau menurut saudara ini penting, saudara pasti datang. Kalau menurut saudara penting, pasti dijaga. Kalau menurut saudara nggak penting, dia nggak dijaga. Itu sebabnya mulailah dari mindset dulu, dari pikiran saudara. Nah, berharap hari ini ada pikiran yang di-upgrade supaya Bapak Ibu Saudara menjadi pribadi-pribadi yang dewasa di dalam Tuhan. Katakan, saya mau dewasa dalam Tuhan. Amin. Betul? Coba lihat. Pertama, puji Tuhan loh Pak, dulu saya nggak punya mobil loh. Sekarang anugerah Tuhan banget. Tuhan tuh baik banget loh. Tuhan kasih mobil. Nah, ya. Nggak salah. Nggak salah. Boleh. Terus, liburan. Ya, liburan. Di sini, liburan. Bisa liburan. Dulu aku nggak bisa liburan kemana-mana. Sekarang bisa liburan loh Pak. Wah, luar biasa ya. Itu kebaikan Tuhan. Lalu apa? Punya uang yang banyak. Dulu aku kere, aku miskin. Sekarang aku jadi kaya, sugih. Aku jadi punya banyak uang, di bank juga banyak. Dan kita melihat itu bahwa itu kebaikan Tuhan. Tidak salah. Bisa pergi pakai kapal pesiar. Aku nggak pernah loh pergi pakai kapal pesiar. Sekarang aku bisa pergi pakai kapal pesiar. Itu kebaikan Tuhan. Tidak salah. Punya rumah yang keren. Dulu nggak punya rumah, sekarang punya rumah yang keren. Wow, luar biasa. Tuhan baik. Tiba-tiba ada orang kasih. Tiba-tiba ada orang kasih plafon kredit yang sangat memudahkan untuk saya bisa punya rumah. Yes, that's good. Ada yang dulu nggak punya gadget keren, jadi punya gadget keren.
Yang nggak bisa terbang naik pesawat, sekarang everyone can fly. Salah satu maskapai penerbangan, tagline-nya itu. Jadi bisa terbang, wow Tuhan baik. Lalu apa? Punya saham, punya investasi, wow luar biasa. Tapi pertanyaannya, apakah cuma itu kebaikan Tuhan? Sehingga kita seringkali dilupakan bahwa ada kebaikan Tuhan dalam versi yang lain. Dan kita nggak pernah menyangka bahwa itu adalah kebaikan Tuhan. Sehingga selalu yang disaksikan itu. Jangan salah, karena kalau itu terus-menerus yang disaksikan, sama seperti saudara lihat di Instagram saudara. Lihat tetangga sebelah, lihat gereja sebelah, lihat bisnis sebelah, lihat yang lain-lain itu semuanya. Mana ada posting yang orang lagi mobil? Nggak ada. Mana ada orang posting lagi melongo, lagi mukanya baru bangun tidur? Jarang. Semua juga harus ulang. Kenapa diulang? Akunya jelek. Yang lain bagus tapi aku jelek. Tolong diulang. Demi lo. Semua di-take ulang. Wow. Betapa kita seringkali melihat segala sesuatu. Begitu kita mendengar segala sesuatu tentang kebaikan Tuhan dalam bentuk ini terus, maka percayalah, tanpa sadar, apa yang masuk di kepala kita selalu akan mengukur kebaikan Tuhan dari itu. Dan tidak melihat ada kebaikan Tuhan dalam bentuk yang lain. Ya, kebaikan Tuhan seringkali, bahkan terlalu sering, sebagai anak-anak Tuhan diidentikan dengan kemudahan hidup dan ketersediaan materi. Betul? Sehingga ketika kita waktu lagi ngalamin masalah, waktu nggak punya duit, nggak bisa terbang, nggak bisa punya investasi, nggak punya rumah, nggak punya mobil, kita langsung bilang ini orang kena kutuk, orang ini sial, orang ini pasti banyak masalah, ini pasti dia nggak beres sama Tuhan. Bisa jadi, tapi belum tentu 100% seperti itu. Belum tentu. Karena hari-hari ini segala sesuatu jadi mudah. Anda mau naik ke lantai 20, hanya tinggal cukup pencet satu tombol. Anda langsung dibawa ke lantai 20. Dulu susah. Sekarang semua ada remote. Anda nggak usah maju mundur ke TV, bolak-balik, nggak perlu, karena ada remote. Sekarang kalau ada yang mau titip barang, gampang. Aku tinggal video call, yang ini bukan barangnya. Iya betul, ya udah aku beliin. Deal ya, deal, set, beres. Dulu nggak bisa Pak. Pakai surat, dibalasnya lama, nyampenya kantor pos ke kita telat, betul? Lama. Sekarang semua jadi sebentar, instan, mudah diraihnya. Apa aja mudah. Dulu pesan hotel, sekarang pesan hotel gampang. Semua di jempol Anda, di gadget Anda itu kalkulator ada, senter ada, lampu untuk penerangan ada, apalagi semua ada Pak. Dan semua ada di genggaman tangan saudara. Wow, semua jadi mudah. Apa aja jadi mudah. Bahkan hari ini kalau saudara nggak punya aplikasi-aplikasi tertentu, Anda tidak dapat diskon. Betul? Mau nggak mau, download aplikasinya kan, supaya mempermudah, supaya lebih cepat, lebih murah. Betul? Sehingga ada mindset di anak-anak Tuhan bahwa kebaikan Tuhan identik dengan kemudahan. Itu mindset. Tanpa sadar, kalau nggak gampang hidup, ini mesti ada yang salah nih sama sampean. Pasti ada yang salah. Sehingga kita selalu di kepala kita kebaikan Tuhan identik dengan kemudahan hidup dan ketersediaan materi. Tanpa sadar, dalam kekristenan ada sebuah keanehan kalau tidak ada kemudahan. Semua jadi sulit, aneh. Semua jadi susah, aneh. Semua jadi nggak gampang, semua jadi nggak lebih cepat, aneh. Dan ternyata mindset itu sudah jadi mindset bersama di anak-anak Tuhan. Tanpa sadar. Mari lihat, hari-hari ini ada banyak orang yang berdoa, Tuhan, permudah Tuhan. Betul? Bikin gampang Tuhan. Aku lagi berdoa nih, ada orang jual rumah, percepat Tuhan. Betul? Tuhan jangan dipersulit.
Kalau bisa jaraknya jangan makin jauh dari gereja, makin dekat. Pagem sudah memberi contoh, walaupun rumahnya di Cikarang, belum dapat yang dekat sini, tapi dijalani, ngobrol 1 jaman, bahkan bisa 1,5 jam. Artinya siapa di tempat ini yang rumahnya udah lebih jauh dari Pagem, berarti Anda kualitasnya lebih dari Pagem. Tapi Pagem sudah memberikan contoh. Even 1,5 jam, aku tetap datang gereja. Hujan badai apa, tetap datang gereja. Selama tidak ada lockdown oleh pemerintah, tetap datang, tetap melayani. Sulit, cepat, enggak, susah, iya, tapi tetap dijalani. Berapa banyak di antara kita pada saat melayani ketemu dengan orang yang menyebalkan? Keinginan saudara, idealisme saudara nggak tercapai, nyebelin banget ini. Langsung kan jadi bikin susah. Ada something, ada sesuatu yang salah, ada sesuatu yang nggak benar. Udah, either kitanya yang nggak benar, atau orang ini yang nggak benar, atau gerejanya yang nggak benar. Udah, tinggalin aja. Kan gitu. Selalu pengennya langkah-langkah yang cepat. Itu nggak identik dengan kebaikan Tuhan. Bisa jadi kebaikan Tuhan itu datang dalam bentuk proses antara saudara dengan pelayan yang lain, dalam bentuk antara jemaat dengan Bapak Gembalanya, dengan Ibu Gembalanya. Bisa jadi itu kebaikan Tuhan. Enggak diproses untuk jadi orang yang lebih baik, itu juga kebaikan Tuhan. Itu sebabnya jangan menyerah ketika Anda terjun dalam pelayanan, melayani, datang ibadah. Jangan menyerah. Kalau boleh, Rasul Paulus pernah berkata, ikutilah teladanku. Kalau boleh ini disampaikan oleh Bapak Gembala kita, ikutilah teladanku. Yang baik ikuti, yang gak baik kan pasti punya kekurangan. Aku juga punya kekurangan, betul Pak. Yang kurang pun gak lewat, gak usah. Tapi yang baik ikuti teladanku. Kalau 1,5 jam tetap datang melayani Tuhan, ikut. Gak selalu ketika semuanya berjalan lancar, itu kebaikan Tuhan. Gak selalu. Itu sebabnya hari ini banyak yang berdoa, Tuhan kalau bisa minta easy life. Tapi dengar baik-baik, bagaimana jika Tuhan tidak menjawab? Kemarin di SIC, Pak tanya, gimana nih kalau kita udah doa tapi ternyata tidak dikabulkan? Gimana nih? Nah ini Pak, karena nggak semua doa itu dijawab. Terus kemudian karena nggak dijawab terus mundur. Gimana kalau Yesus berdoa, kalau boleh lalukan cawan ini daripadaku, dan Bapaknya nggak mengabulkannya, gimana? Terus ngadat, kalau gitu gak berhenti Enggak. Bagaimana jika Tuhan tidak memberi kemudahan dalam hidup saudara? Artinya doa, kemudahan hidup yang kita harapkan tidak terkabul, gimana? Kan Yesus juga begini, ya Bapakku, jikalau sekiranya mungkin, biarlah cawan ini lalu daripadaku, tetapi janganlah seperti yang ku kehendaki, melainkan seperti yang Engkau kehendaki. Yesus berdoa minta supaya dilalukan. Kalau boleh matinya jangan cara beginilah, masih ada cara yang terhormat, betul? Tapi dia mati dengan cara yang tidak terhormat. Doanya nggak dikabulkan sama Bapaknya. Gimana? Bagaimana dengan kita? Ya kalau Yesus aja doanya nggak dikabulkan, kenapa kita harus dikabulkan? Siapa kita? Ini adalah sebuah kejadian yang sederhana, di mana Bapa di sorga aja nggak mengabulkan yang Yesus minta, gitu loh. Jadi kalau kita berdoa minta kemudahan dan tidak dikabulkan oleh Bapa, nggak apa-apa, jangan menyerah, jangan terus kemudian kita komplain. Jangan kemudian kita mempertanyakan di mana kebaikan Tuhan, from Christmas to Christmas, main musik terus baik. Tapi ternyata ketika aku pulang pelayanan, mobilnya hilang, motornya hilang, uangnya digodol maling. Ini Tuhan, akibat aku melayani Tuhan. Loh, saya pernah waktu lagi kuliah, saya datang ke persekutuan, motor saya itu dipakai untuk antar jemput jiwa-jiwa. Ada yang nggak punya motor tapi dia perlu motor untuk jemput jiwa, pakai motor saya, pakai. Begitu selesai kebaktian Pak, hilang Pak motornya Pak. Saya bilang kenapa Tuhan, kenapa nggak yang diambil tuh yang maling-maling itu loh, yang orangnya jahat-jahat, diambillah hartanya. Aku kan ini dipakai untuk pelayanan, dan aku pulang dimarahin sama mama saya.
saya menenangkan. Sudah. Toh motor juga suatu hari nanti nggak bisa dibawa ke surga. Udah, mungkin ada yang perlu, cuman caranya salah. Lepasin pengampunan, berkati, kasih aja berkati. Firman Tuhan bilang apa? Barang siapa banyak memberi, diberi kelimpahan. Percaya, katakan amin. Jadi kalau ada yang hilang, manas banget, handphone kayak apa kayak, switch langsung. Barang siapa banyak memberi, diberi kelimpahan. Tuhan, gua kasih buat malingnya. Karena kita kan diberi kelimpahan. Kan janji firman Tuhannya. Daripada dibeli banget itu yang kurang ngajar. Gua kutuk jadi kodok. Gak usah, ngapain. Kasih. Beri. Jadi kalau tidak dijawab Tuhan, udah gak apa-apa. Ingat, Yesus juga gak dijawab. Tapi ada maksud Tuhan di balik semua itu, yang percaya katakan amin. Nah, lihat. Setelah ini slide-nya cukup keras buat kita semua di tempat ini. Sebuah tantangan buat kita. Oke? Lihat. Sip. Nah, dengar Bruce Lee? Itu salah satu idola saya dulu. Walaupun saya nggak ikut bela diri, tapi gayanya itu, wah, tuh Bruce Lee. Wah, gila, itu tenaga dalamnya luar biasa. Bruce Lee Xiaolong. Makanya saya dikasih nama sama papi saya, Jiang Xiaolong, sama beda dikit. Sana Li, sini Jiang, Pak. Jiang Xiaolong, sana Li Xiaolong, saudara. Dengar baik-baik. Wong Bruce Lee yang nggak kenal Tuhan ngomong gini, jangan berdoa minta kemudahan hidup. Jadi kalau anak Tuhan minta kemudahan hidup, waduh, menurut saya kok downgrade ya. Kalau menurut saya downgrade itu namanya. Gak perlu minta kemudahan hidup, gak perlu. Karena dia bilang begini, don't pray for an easy life, pray for the strength. Berdoa minta kekuatan untuk bertahan di dalam kehidupan yang sulit. Wow, nggak minta kemudahan, nggak minta kenyamanan, nggak minta sesuatu yang gampang, nggak. Berarti kalau kita masih mentalitasnya pengen kayak yang mudah-mudah, yang gampang-gampang, yang nyaman-nyaman, gimana di-compare sama Bruce Lee? Bruce Lee belum kenal Tuhan loh. Kita anak-anak Tuhan harusnya bisa punya mentalitas yang jauh lebih hebat dari dia dong. Kita bisa berdoa ikuti seperti doanya Yesus, kalau boleh. Tapi kalau enggak, kehendak Tuhan yang jadi. Permudahan hidup, tapi mintalah kekuatan. Karena gini, nanti kita akan sama-sama lihat ada apa dengan kemudahan itu. Lihat, ini salah satu bentuk dari kebaikan Tuhan. Oke? Matius 1 ayat yang ke-23 berkata demikian, sesungguhnya anak darah itu akan mengandung dan melahirkan seorang anak laki-laki dan menamakan dia Immanuel, yang berarti Allah menyertai kita. Gampang emangnya jadi Maria? Saudara bayangkan kalau saudara jadi Maria, gak gampang. Engkau akan mengandung dan melahirkan seorang anak, belum merit loh. Tiba-tiba datang malaikat Tuhan berkata, kamu akan mengandung dan akan melahirkan seorang anak, dan kau harus menamakan dia Immanuel, Allah beserta kita. Itu gak gampang. Kalau tiba-tiba ada malaikat Tuhan datang ke Kristi, dan terus kemudian, Kristi, kamu akan mengandung dan kau akan melahirkan seorang anak, belum merit sama Dodo. Rame pasti. Terus Kristi bilang sama maminya, Mam, yes, Mam, luar biasa. Aku dapat pesan Tuhan, aku akan mengandung dan melahirkan seorang anak. Emang maminya langsung, aduh nak, mami juga berdoa udah sekian lama dan akhirnya kamu, ini statusnya belum merit loh. Ini aib. Belum merit udah melahirkan anak, bagaimana? Emangnya gampang? Belum teman-temannya kesini ngomong, lahir MBA, kan gitu. Lahir merit by accident. Anaknya gimana? Emangnya gampang ngomong sama Dodo? Dok, aku akan hamil dan melahirkan seorang anak. Tuhan bilang, kalau nggak dibawa ke rumah sakit jiwa. Nggak gampang. Ini nggak mudah. Bayangkan kalau ibu punya anak seperti itu. Bayangkan kalau anaknya gimana, dapat
pesan seperti ini emang bagus pesannya, tapi nggak gampang menghadapinya. Lingkungannya, maminya, gimana? Belum perjuangan dirinya harus menghadapi cacian dari orang-orang. Gila nih, hamil sebelum nikah, malu, gimana? Nggak mudah, tapi Maria menjalaninya. Di WIC, Maria menyimpan segala sesuatu di dalam hatinya dan merenungkan. Betul? Nggak gampang. Bagaimana dengan ini? Matius 28 ayat yang ke-20 berkata, dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu, dan ketahuilah aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman. Gimana dengan ayat ini? Kalau kita selalu menganggap bahwa kebaikan Tuhan dalam bentuk materi, ayat ini gimana? Ketika Yesus naik ke surga, dia nggak jamin tentang materi sama saudara, sama murid-muridnya kan? Dia cuma janji, aku menyertai. Betul? Bagaimana dengan ini? Aku akan meminta kepada Bapa, dan Ia akan memberikan kepadamu seorang penolong yang lain, supaya Ia menyertai kamu selama-lamanya. Gimana dengan ayat ini? Ada kata yang diulang-ulang, yaitu penyertaan. Lihat Daud, the great success of David, itu adalah the Lord is with him. Daud berhasil di segala perjalanannya, bukan karena banyak duitnya, bukan karena hubungan-hubungannya, bukan karena dia tampangnya keren, bukan karena dia tinggi besar, bukan karena dia asetnya banyak, bukan, karena the Lord is with him, karena penyertaan Tuhan dalam hidupnya. Jangan sepelekan penyertaan Tuhan. Penyertaan Tuhan itu adalah kebaikan dari Tuhan, sehingga walaupun doa kita nggak dikabulkan oleh Tuhan, tapi yang jauh lebih penting adalah penyertaan Tuhan dalam hidup kita. Kenapa? Ada lubang yang besar. Kalau Bapak Ibu Saudara hanya menganggap bahwa ini adalah kebaikan Tuhan, maka saudara fokus kepada materi, fokus kepada berkat, bukan kepada pribadi. Tapi kalau kebaikan Tuhan adalah penyertaan Tuhan, nggak apa-apa, yang penting engkau beserta denganku. Tadi keren firman-Nya kan dari Pak Gem waktu lagi ada di video itu. Jangan waktu lagi sukses istrinya I love you, tapi begitu jatuh I hate you. Kan yang dibutuhkan oleh kita sebenarnya apa sih? Suami istri kita tetap bersama dengan kita dalam suka dan duka. Betul? Itu kebaikan loh. Itu penyertaan Tuhan dalam hidup kita. Yang percaya katakan amin. Artinya apa? Artinya begini, sudah. Jangan selalu menganggap bahwa materi itu adalah kebaikan Tuhan. Jangan selalu. Tapi ada kebaikan Tuhan dalam bentuk yang lain. Penyertaan Tuhan. Penyertaan Tuhan itu begini. Henry, sini Pak Henry. Ini penyertaan Tuhan. Ini angpau buat Pak Oci. Oke, saya fokus dengan angpaunya. Tapi saya nggak fokus. Saya nggak melihat pribadinya. Saya cuma fokus sama angpaunya. Itu sama persis kayak anak kecil. Kita beliin mainan, hadiah buat anak kita, lalu anak kita langsung seneng, happy, sesaat peluk kita, sun kita, thank you segala macam, udah gitu fokus dengan mainannya, bukan fokus sama bapaknya, fokus sama mainannya, bahkan terus berhari-hari ingat sama bapaknya. Apa yang dirasain? Ngenes banget. Gila, dikasih mainan malah fokus sama mainan bukan sama bapaknya. Wajar, namanya anak-anak. Makanya doa pertama saya di sini bilang, supaya Tuhan, jemaat Tuhan di tempat ini bukan jemaat yang kekanak-kanakan, tapi jemaat yang dewasa, jemaat yang bisa melihat bahwa figur atau personal dari Pak Henry itu jauh lebih penting daripada angpaunya. Angpau bisa habis, tapi kalau Pak Henry nggak habis-habis, ya benar nggak habis-habis. Penyertaan tuh gini, Pak Henry ikut saya kemana aja ya, oke? Nah, ini penyertaan. Oke, tuh, ya, oke.
turun ke bawah. Saudara-saudara, bahwa di dalam kehidupan kebaikan Tuhan gak selalu hadir dalam bentuk materi, tapi bisa juga Tuhan memberikan sebuah berkat kebaikan dalam bentuk penyertaan. Sekalipun saya lagi susah, sekalipun saya dalam keadaan kuda bolana, galau, gabut, tapi Tuhan bisa saja Dia gak kasih berkat sama saudara, Dia gak kasih kesembuhan sama saudara, Dia gak kasih apa-apa sama saudara, tapi Dia menyertai saudara. Seperti ini ketika saya datang, pergi kemana aja, disertai sama Pak Henry. Ya, cocok nggak? Cocok ya? Luar biasa. Di sini tangan buat Pak Henry. Oke? Ya, tuh, belum. Terus sampai selesai. Wah, Pak, thank you. Penyertaan Tuhan itu kebaikan Tuhan, Pak. Kita ini suka nggak menganggap bahwa penyertaan Tuhan itu adalah kebaikan Tuhan. Coba sekali-kali kalau kesaksian tuh luar biasa, Ibu Saudara, dalam keadaan yang sangat terjepit, dalam keadaan yang sangat sulit, setelah berdoa dan Tuhan belum menjawab doa saya, atau bahkan mungkin suatu hari nanti nggak menjawab doa saya, mungkin nggak sembuh, mungkin nggak pulih penderitaan saya, tapi saya tahu persis bahwa Bapa tidak pernah meninggalkan. Ibrani 13 ayat yang kelima, bahwa sekali-kali aku tidak pernah meninggalkan engkau. Artinya menyertai. Dan aku tidak akan pernah membiarkan engkau. Artinya menyertai. Tidak meninggalkan, tidak membiarkan, itu juga bentuk dari kebaikan Tuhan. Mungkin gak ada materinya, uangnya gak ada, tapi bersama. Orang yang bisa menghargai penyertaan Tuhan sebagai kebaikan Tuhan, artinya orang ini fokus kepada pribadinya lebih daripada kemampuannya melakukan mujizat. Karena ada yang lebih mahal daripada sekedar mujizat, tapi pribadinya jauh lebih penting. Itu sebabnya hubungan kita dengan Tuhan itu jauh lebih mahal daripada sekedar uangnya, dari sekedar facility yang diberikan. Itu cuma packagingnya, Pak. Bagaimana ketika Pak Henry mau memberikan sebuah surprise kepada Cidecil? Mana Cidecil? Oh, sekolah minggu, mulia sekali, luar biasa. Kasih surprise, kehujanan, kepanasan, habis bisnis dimarahin, dimaki-maki. Sabar. Dia siapkan surprise buat istrinya. Begitu dikasih ke istrinya bilang begini, ya masih kayak begini sih, gue juga mampu beli. Bukan masalah mampu beli. Ingat aja, itu udah kamsyah. Mau berjuang di tengah-tengah kesibukan bisnisnya, untuk istrinya kasih surprise, itu mahal, Pak. Sekali lagi, itu mahal. Itu pribadinya, bukan masalah barangnya. Mungkin saudara mampu beli barangnya, tapi bukan itu yang jauh lebih mahal. Inisiatif, ingat, sayangnya. Mungkin gak menjawab, aku pengennya ini, mana dikasihnya ini, tapi hargai, karena itu jauh lebih mahal. Pribadinya jauh lebih mahal. Percaya, katakan amin. Artinya begini, kebaikan Tuhan tidak selalu hadir dalam bentuk materi, tapi dalam bentuk penyertaan kepada kita. Kemudahan, percayalah. Jadi saya sudah share juga bahwa percayalah, seringkali kemudahan itu tidak membuat kita ingat kepada Tuhan, tapi malah lupa sama Tuhan. Ini lihat di bilangan. Semua orang yang telah melihat kemuliaanku dan tanda-tanda mujizat yang kuperbuat di Mesir dan di padang gurun, namun lihat miracle itu luar biasa. Anda datang ke SeaWorld, lihat ikan-ikan itu berenang. Zaman dulu udah ada, zaman Musa cuma ngangkat tongkat doang, langsung pinggir kiri, pinggir kanan, lihat ikan berenang. SeaWorld udah ada dulu zaman Musa. Nggak perlu lagi pakai teknologi, nggak perlu, Pak. Langsung angkat gini, set. Apa yang akan terjadi kalau jemaat dari Sitri dikasih kesempatan melihat miracle, pinggir kiri, pinggir kanan, lewati laut? Pasti yakin semua pada selfie. Yes, lihat ikan hiu, ya ikan paus, man. Oke. Ya, dulu udah ada miracle tuh berkali-kali Tuhan tunjukkan kepada bangsa Israel. Tapi lihat, telah 10 kali mencobai aku. Gimana sih?
Kurang baik apa Tuhan itu? Ngasih kemudahan malah 10 kali mencobai aku dan tidak mau mendengarkan aku. Banyak jemaat juga yang gak mau mendengarkan suara Tuhan. Sibuk dengan gadgetnya, sibuk dengan masaknya, sibuk dengan apapun. Makanya kebaktian kayak gini perlu dipertahankan memang. Coba di rumah, lu sambil ngegosok baju, sambil ngosek. Yang penting dengar dia paling itu amin. Itu gak sopan itu. Kalau Anda ketemu sama Jokowi aja gak mungkin lah Anda melakukan itu. Pasti semua gadget dimatiin, fokus dengerin apa yang mau diomongin sama orang penting dalam hidup saudara. Betul? Ini melupakan Tuhan, gak mau dengar. Luar biasa. Kebaikan udah dikasih, gimana coba? Ternyata enggak gitu. Kemudahan udah dikasih, tapi enggak mengubah karakter dari bangsa Israel. Makanya hati-hati dengan kemudahan. Yang punya anak kasih kemudahan. Ada PR, sini papa yang ngerjain. Apa yang akan terjadi? Mentalitasnya nggak kebentuk, Pak. Jadi manja, apa-apa ke kita, apa-apa ngandelin kita. Puji Tuhan, makanya bagus juga Pak Kepala nggak perlu terlalu sering ada di sini juga, nggak perlu itu supaya dia ajar jemaatnya nggak mengandalkan manusia. Terkutuklah orang yang mengandalkan manusia. Keren sudah Pak, sudah dilatih. Betul nggak? Bagus supaya muncul pemimpin-pemimpin baru. Coba, ada kejadian ini gimana kamu memutuskannya? Begini kira-kira gimana? Belajar memutuskan yang baik buat gereja. Artinya begini, the goodness of God hadir tidak selalu dalam kemudahan, tapi dalam penyertaan. Katakan penyertaan bukan kemudahan. Kalau saya cuma ngejar kemudahan dari hati, saudara lebih fokus kepada tangannya bukan pada pribadinya. Fokus tuh sama pribadinya, lebih mahal pribadinya. Baik, lihat kebaikan Tuhan hadir dalam bentuk yang ini. Yesaya 40 ayat 29, dia memberi kekuatan kepada yang lelah. Harus ada yang lelah dulu, baru dia kasih kekuatan. Nah, saudara strong, merasa pede, merasa kuat. Beda loh, orang kuat sama orang yang merasa kuat, itu beda. Benar nggak? Orang benar sama orang yang merasa benar, beda. Orang yang merasa benar belum tentu benar. Kenapa kita diizinkan mengalami kelelahan? Kenapa kita diizinkan mengalami kelesuan? Kenapa? Kenapa nggak berdaya? Karena Tuhan mau memberikan kekuatannya kepada saudara. Kalau saudara masih merasa mampu, ya itu tadi. Saudara turun tangan, ya Tuhan angkat tangan. Tapi ketika kita udah angkat tangan, Tuhan, aku udah mampu. Aku serahin nama Tuhan. Nah, Tuhan yang memberikan kekuatan kepada yang lelah. Terima kasih kalau saudara lagi lelah. Terima kasih kalau saudara merasa tidak berdaya. Lihat, aku tahu apa itu kekurangan. Rasul Paulus berkata, aku tahu apa itu kelimpahan. Dalam segala hal dan dalam segala perkara, tidak ada sesuatu yang merupakan rahasia bagiku. Gak ada tuh yang dirahasiakan. Surat yang terbuka. Waktu ngobrol sama Pak itu juga begitu. Ini surat yang terbuka kita ini. Gak ada. Buka. Apa-apa. Baik dalam hal kenyang. Ini salah satu gereja di mana saya melayani yang berani menjamin bahwa pastornya itu tidak mengalami kekurangan dalam hal makanan. Benar. Di tempat yang lain itu dibiarin dicul, udah serah mau makan apa, makan syukur, nggak makan syukur, pokoknya yang penting khotbah dikasih angpau wis beres. Wah, di sini tuh salah satu yang terbaik memastikan bahwa pastor itu nggak sampai kekenyangan, wis udah mudal ini udah nggak kuat, di sini luar biasa. Boleh kasih tepuk tangan buat Sitri dong. Terus ya, ini di sini ada karunia memaksa supaya hamba Tuhannya itu bisa gembul-gembul, ya sampai saya yang harus punya rem, ya luar biasa di sini tuh kasih sayangnya luar biasa. Baik dalam hal kenyang maupun dalam hal kelaparan, baik dalam kelimpahan maupun dalam kekurangan. Rasul Paulus aja ngalami nggak cuma kelimpahan tapi kekurangan, nggak ngalamin kenyang tapi juga lapar, ngalamin. Tapi lihat segala perkara, baik kenyang, lapar, menderita, happy, baik di dalam apa kelaparan, kekenyangan. Lihat dalam kelimpahan, dalam penderitaan, segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan kepadaku.
Artinya berkat yang kedua apa? Kekuatan. Mau di foto yang sebelumnya? Boleh. Nah ini kan kelihatan siapa di sini yang badannya kayak gini nih? Ada nggak di sini badannya kayak gini? Dehin, coba. Ini Dehin, cocok kayaknya Dehin. Lihat ya. Nah, kekurangan, kerugian, kesulitan, apalagi penderitaan, kesengsaraan tetap harus dihadapi. Bukan dihilangkan. Tapi ada jaminan kekuatan dari Tuhan menyertai kita. So ingin merasakan kekuatannya, jangan menyerah dari pelayanan. Hadapi terus, jalan terus, jangan menyerah. Apapun yang terjadi, kiri, kanan, ngomong apa, pokoknya saya jalan, saya fokus sama Tuhan. Saya melayani sampai akhir hidup saya. Dan ketika Tuhan memanggil saya, Tuhan menemukan saya dalam keadaan bukan lagi ongkang-ongkang kaki, bukan lagi enak-enak, bukan, tapi sedang giat di ladang Tuhan, ngurus jiwa-jiwa, sedang pelayanan. Itu keren. Yang percaya katakan amin. Kekuatan bukan kemudahan. 2, 3. Jadi yang pertama apa? Penyertaan. Yang kedua, kekuatan. Oke? Sekarang, pencobaan-pencobaan yang kamu alami adalah pencobaan biasa yang tidak lebih dari kekuatan manusia. Kemarin Bagam juga ngomong gitu. Biasa. Itu biasa. Biasa. Apa yang dihadapin? Biasa, nggak pernah lebih dari kekuatanmu. Karena bapak yang baik itu nggak pernah mungkin suruh anaknya yang nggak mampu untuk ngangkat beban di mana dia nggak mampu. Dia pasti kasih yang sesuai dengan kapasitasnya. Bahkan dia bilang apa? Tidak melebihi kekuatan manusia. Sebab apa? Sebab Allah adalah setia. Dan karena itu, Ia tidak akan membiarkan kamu dicobai yang melampaui dari kekuatanmu. Pada saat kamu dicobai, artinya mengalami dong. Pada saat kamu mengalami itu, Ia akan memberikan kepadamu jalan, bukan jalan pintas. Sekalipun jodohmu belum datang, jangan coba ambil jalan pintas. Amin. Kasih contoh tuh yang kuat-kuat, yang real, betul nggak? Tenang, on the way. Tuhan tuh yang terbaik. Jangan jalan pintas, jangan begitu melihat gini. Oh, ya udah deh, umur gue udah segini, sikat. Salah, saudara. Jangan cari jalan pintas. Tuhan nggak pernah janji jalan pintas. Jalan pintas itu cuma manusia sendiri yang cari-cari. Siapa di tempat ini yang hadir di tempat ini yang sedang ada dalam kondisi harus memutuskan dan terus kemudian gimana ya? Udah gini aja. Hati-hati. Jangan-jangan itu jalan pintas. Itu bukan jalan keluar dari Tuhan. Kau harus melewatinya dulu. Nanti kau akan menemukan jalan keluarnya. Ingat, GPS itu dari atas lihat. Kita ini dari sini. Kayaknya nggak macet. Terus aja terus macet. GPS pakai satelit bos. Dilihat dari atas kanan. Tapi kanan macet. Iya, cuma 5 meter. Kalau di sana lowong 200-300 meter. Tapi macet di sana 5 kilo. Nggak ketahuan. Yang tahu GPS dari atas. Betul. Tuhan yang paling tahu. Makanya kalau nggak dikasih kemudahan, nggak apa-apa wes. Nggak usah ngomel, nggak usah ngomel, nggak usah. Percaya kebaikan Tuhan. Salah satunya hadir dalam bentuk jalan keluar. Ini lihat, ya lihat kan? Ini Musa, lalu Musa mengulurkan tangannya ke atas laut dan semalam-malaman itu Tuhan membuat simbol pertama di muka bumi. Bahasa sehari-harinya gitu. Dan maka terbelahlah air itu. Orang Mesir mengejar dan menyusul mereka. Segala kuda Firaun, keretanya dan orang-orang berkuda sampai ke tengah-tengah laut. Percayalah, bangsa Israel harus mengalami dulu. Dikejar-kejar, nggak tahu harus gimana, nggak langsung. Tapi ketika sudah di ujung, udah nggak bisa lagi, nggak tahu lagi harus kemana, maju kena, mundur kena. Dengar baik-baik. Pada waktunya, Tuhan akan memberikan kepadamu jalan keluar. Tidak selalu dalam bentuk materi. Mungkin hutangmu banyak.
Tapi nggak ada kiriman burung gagak bawa sekepok uang terus kemudian di depan pintu saudara, ini dari Tuhan. Mungkin nggak ada. Tapi ternyata Tuhan kasih jalan keluar. Yang nagih ternyata sakit, jadi nggak nagih saudara. Ya, yang nagih ya lali lupa, jadi nggak nagih saudara. Pas ditelepon malah ternyata yang nagih kesambat Roh Kudus. Dia pernah punya utang, ada yang nolong dia, jadi dia nelpon, kita udah ketakutan, udah nggak usah diangkat. Padahal waktu diangkat gini, Pak, aku mau membebaskan hutang Bapak. Wah, iya coba. Ini udah keburu takut dulu. Nah, hadapi masalah itu untuk dihadapi. Jangan ada ya masalah, hadapi. Jalan keluar bukan kemudahan. Yang percaya katakan amin. Bilang kiri kanannya, jalan keluar bukan kemudahan. Oke, saya simpulkan. Pemain musik, saya simpulkan 3 hal ini. Kebaikan Tuhan tidak selalu datang dalam bentuk materi, tapi kebaikan Tuhan hadir dalam bentuk penyertaan, kekuatan, jalan keluar. Henry, penyertaan, kekuatan, jalan keluar. Jangan jalan pintas Pak Henry ya. Sekelilingnya mungkin akan menggodamu ya. Tapi ingat, jangan jalan pintas. Jalan keluar, sabar, nantikan. Karena jalan yang terbaik dari Tuhan bukan jalan pintas. Saya katakan amin. Kita berdoa.